Hey, saya ingin menyambut Anda di renungan hari ini. Dan kita akan membahas tentang pengampunan dan keluarga, serta betapa pentingnya hal itu bagi hidup Anda. Jadi mari kita langsung ke renungan sekarang. Di Matius pasal 18, Yesus menceritakan perumpamaan tentang pengampunan, serta pentingnya pengampunan. Sekarang Petrus berkata, Tuhan, berapa kali kita harus memaafkan seseorang yang terus melakukan sesuatu? Apakah kita melakukannya 7 kali atau berapa kali? Yesus berkata, aku berkata 70 kali 7, karena angka 7 angka sempurna, angka bulat. Nah, jadi kamu terus memaafkan mereka adalah apa yang dia katakan. Dia berbicara perumpamaan tentang kerajaan Tuhan. Saya ingin kamu tahu sesuatu. Pengampunan adalah yang utama di kerajaan Tuhan, karena sebenarnya di inti dari kekristenan yang membuat segalanya berbeda adalah hal yang disebut pengampunan. Karena itulah Yesus datang. Dia datang untuk wafat, untuk mengampuni kita. Dan memungkinkan kita untuk mengampuni mereka yang telah menyakiti kita. Dengan kata lain, kita bisa benar dengan Tuhan dan benar dengan orang lain karena kasih karunia-Nya, karena pengampunannya. Dan kita memiliki kemampuan memaafkan dan terus memaafkan, tidak peduli berapa lama kita melakukannya. Tapi dia menceritakan sebuah perumpamaan. Dan dalam perumpamaan ini, dia berbicara tentang 2 orang. Satu orang, dia pergi ke tuannya berhutang yang tidak bisa. Dia bayar, memohon kepada tuannya pengampunan. Tuannya memaafkannya. Tetapi dia berbalik dan menemukan sesama pelayan, sesama budak yang berhutang padanya. Dan dia menuntut itu. Sekarang Tuhan mendengar apa yang terjadi. Dan jadi Tuhan menyerahkannya kepada penyiksa. Ini menarik. Alkitab tidak memberitahu kita. Dan Yesus tidak memberitahu kita siapa para penyiksa itu. Hanya penyiksa. Dari pengalaman pribadi saya, ada 2 jenis penyiksa yang saya lihat ketika ada kekurangan pengampunan. Satu adalah rasa bersalah, dan yang lainnya adalah kepahitan. Dan rasa bersalah dan kepahitan akan menyiksa Anda, akan menghalangi Anda menjadi orang yang Tuhan inginkan. Mereka akan menyiksa Anda siang dan malam, siang dan malam. Saya melihat begitu banyak orang yang tersiksa oleh rasa bersalah karena mereka telah melakukan sesuatu yang salah, dan kepahitan karena seseorang telah berbuat salah kepada mereka dan mereka menolak untuk memaafkan mereka. Saya ingat melihat seseorang yang sangat saya cintai meninggal. Mereka telah menjadi seorang Kristen, tetapi mereka menyimpan sedikit kepahitan di hati mereka, dan kepahitan itu di hati mereka. Dan saya ingin memberitahu Anda bahwa pengalaman kematian itu mengerikan. Itu hampir seperti ada penghapusan penyiksa ini dari kehidupan orang itu, dan itu adalah pengalaman yang mengerikan untuk dilihat. Tetapi saya ingin Anda tahu sesuatu. Anda tidak harus mati dengan cara itu. Dan alasan Anda tidak harus mati dengan cara itu adalah Anda tidak harus hidup dengan cara itu. Tuhan melalui kasih karunia-Nya telah mengampuni kamu melalui Yesus Kristus. Saya diampuni, saya di sini sekarang bukan karena apa yang telah saya lakukan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kasih dan pengampunan Yesus ditempatkan di hatiku. Sekarang ketika seseorang menyakiti saya, ketika seseorang berbuat salah kepada saya mencapai jauh ke dalam jiwa saya, mengeluarkan anugerah, mengeluarkan pengampunan, dan memaafkan orang itu secara supranatural. Bukan saya. Ini adalah Kristus dalam diriku. Aku memiliki kasih karunia dan pengampunannya. Ya, mereka mungkin telah menyakitiku, tetapi saya memiliki kasih karunia-Nya, pengampunannya, dan kemampuan untuk menjangkau dan memaafkan orang. Apakah seseorang telah menyakiti Anda? Apakah seseorang telah melakukan sesuatu kepada Anda yang membuat Anda kesulitan? Berapa kali Anda memaafkan mereka? 70 kali. Teruslah memaafkan mereka. Bagaimana Anda bisa melakukannya? Dengan rahmat Tuhan, oleh Kristus disalib, rahmat di hatimu, kamu bisa memaafkan mereka. Jadi raihlah hari ini, keluarkan anugerah itu dengan sepenuh hati, dengan iman, dan maafkan orang itu dengan sepenuh hati.